wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Artinya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah akan menghapus segala amal mereka. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar Al-Indah dan guru dan Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya hormati. Dikala umat manusia dalam masa kegelapan dan kehilangan pegangan hidup, maka lahirlah ke dunia ini dari keluarga yang sederhana di Mekah seorang laki-laki yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Dari semenjak di masa kandungan, bayi itu sudah menjadi yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia kurang lebih 7 bulan sebelum bayi itu lahir. Ketika bayi itu lahir, disambut oleh kakeknya Abdul yang bernama Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. Bayi ini langsung dibawa kakeknya ke Ka'bah, dan di tempat suci inilah bayi itu dinamakan Muhammad, nama yang belum ada sebelumnya. Kelahiran Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari suku Quraisy. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu Nabi bernama Aminah bin Wahab. Sesuai dengan kebiasaan orang Arab, terutama kota Mekah, bayi tidak langsung disusukan oleh ibu kandungnya, tetapi diserahkan pada wanita dusun di perdesaan dan dititipkan untuk dibesarkan agar bayi dapat menghirup hawa yang bersih dan terhindar dari penyakit yang ada di kota. Rasulullah SAW diserahkan dan disusukan oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad sampai Rasul berusia 5 tahun. Ibunda Rasul SAW meninggal dunia pada waktu Rasul berumur 6 tahun. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya dengan rasa kasih sayang dan penuh kecintaan merawat Rasulullah SAW. Setelah kakek Rasul meninggal, Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib yang juga sangat menyayangi Rasulullah SAW dan mengajarkan berdagang seperti lagu yang ada di cerita ini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasib mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Dalam perjalanan hidup, sejak beliau masih kanak-kanak hingga dewasa sampai diangkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai orang yang jujur, berbudi luhur dan mempunyai kepribadian yang tinggi, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu kita harus meneladani sikap Rasul, apalagi untuk generasi penerus bangsa. Kita harus bisa mencontoh sikap Rasul untuk bisa mempunyai kepribadian luhur, bisa
mempersatukan bangsa ini agar kita bisa menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang mencintai bangsa kita, dan berbahasa kita sendiri. Seperti perjuangan para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Dua peristiwa penting pada bulan Oktober ini yaitu kelahiran Nabi dan Sumpah Pemuda. Harusnya bisa memperkokoh keimanan dan rasa persatuan kita. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum.